Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anjeliana dengan NPM 214070199. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Pengaruh pupuk limbah darah sapi terhadap produktivitas sorghum green fooders sebagai pakan ternak ruminansia. Yang pertama ada pendahuluan. Kesatu yaitu latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini yaitu hijauan merupakan sumber pakan utama bagi ternak ruminansia yang memiliki peranan penting karena memiliki kandungan nutrisi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penyediaan hijauan yang berkualitas menjadi upaya dalam peningkatan produktivitas ternak. Tingginya produktivitas ternak didukung oleh ketersediaan pakan hijauan yang kontinu. Cara mengatasi ketersediaan hijauan yang kontinu diperlukan salah satu alternatif yang akan digunakan. Teknologi alternatif yang dapat diaplikasikan yaitu dengan menggunakan metode hidroponik. Sorghum merupakan tanaman serealia yang dapat ditanam dengan metode hidroponik lalu diberikan dengan pupuk organik cair. Pemberian pupuk organik cair membantu dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi tanaman. Pupuk organik cair dapat membantu meningkatkan dari kualitas tanaman. Salah satu bahan dasar yang dapat digunakan sebagai pembuat pupuk organik cair yaitu limbah darah sapi yang berasal dari rumah pemotongan hewan. Darah sapi memiliki kandungan unsur hara yang beragam seperti nitrogen 14,9%, kalium 0,59%, fosfor 0,49%, dan kalsium sebanyak 615 mg per kilogram. Tingginya kandungan nitrogen dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik cair yang ramah lingkungan, sehingga dapat membantu dalam meningkatkan pertumbuhan, kualitas produksi tanaman, dan juga membantu dalam pencegahan pencemaran lingkungan. Pemupukan berperan penting dalam penyediaan unsur hara tanaman, sehingga pemupukan dilakukan secara kontinu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyono tahun 2019 menyatakan bahwasanya sorghum yang ditanam dengan metode hidroponik memiliki kandungan nutrisi yang tinggi, namun memiliki total cemaran yang rendah. Hasil hijauan dengan metode hidroponik memiliki kandungan protein yang tinggi, namun memiliki total serat kasar yang rendah, sehingga lebih bagus apabila dibandingkan dengan tanaman yang ditanam dengan metode konvensional. Pemberian pupuk secara bertahap menjadi salah satu faktor penentu nutrisi. Cara yang digunakan untuk mengetahui kandungan nutrisi pada tanaman itu beragam, seperti dapat dilakukan pengujian analisis proksimat. Nutrisi-nutrisi yang dapat diuji dengan metode proksimat yaitu protein kasar, bahan kering, dan juga serat kasar. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pupuk limbah darah sapi terhadap produktivitas sorghum yang ditanam secara hidroponik sebagai pakan ternak ruminansia sehingga dapat mengetahui kandungan pK, pK, dan SK-nya. Lalu rumusan masalah dari penelitian ini yaitu berdasarkan identifikasi latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahannya, yaitu bagaimana kandungan nutrisi sorghum green fooder sebagai pakan ternak ruminansia. Selanjutnya ada tujuan dari penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kandungan nutrisi sorghum green fooder sehingga dapat digunakan sebagai pakan ternak ruminansia dan batasan yang digunakan. Manfaat dari penelitian ini yaitu pembaca dapat mengetahui kandungan nutrisi sorghum green fooder sehingga dapat diberikan kepada ternak ruminansia dengan batasan tertentu. Yang kedua ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada sorghum.
Klasifikasi sorghum berdasarkan botaninya termasuk ke dalam kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Monotyledonae, ordo Poales, famili Poaceae, genus sorghum dan spesiesnya yaitu sorghum bicolor L. Sorghum dapat ditanam secara monokultur dan tumpang sari dan lebih resisten terhadap serangan serangga. Sehingga resiko dari kegagalan penanaman sorghum relatif kecil. Tanaman sorghum memiliki rata-rata tinggi 2,4 sampai 4 meter. Batang sorghum memiliki ukuran yang sama dengan jagung, namun tidak berkambium. Sorghum dengan tipikal manis memiliki kandungan nilai yang lebih tinggi, namun pada bagian gabusnya dapat dijadikan sebagai gula. Diameter pada ukuran biji sorghum yaitu 2 mm dan berbentuk bulat, dengan ukuran biji sorghum yaitu 22-55 mg. Sorghum yang dimanfaatkan sebagai pakan ternak ruminansia. Daun sorghum manis berpotensi 14-16% dari bobot segar batang dan atau 3 ton dari total produksi sebanyak 20 hektar per tonnya. Sorghum sebagai bahan pangan memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi. Kandungan nutrisinya mencakup protein sebanyak 9,5%, lalu karbohidrat sebanyak 68%, serat sebanyak 2,3%, sistein sebanyak 0,35%, lisin sebanyak 0,22%, dan juga metionin sebanyak 0,35%. Kandungan sorghum setara dengan kandungan rumput gajah, pucuk tebu yang masing-masingnya memiliki kandungan nutrisi protein kasar sebanyak 7,82%, 6%, dan juga 5,33%, sehingga budidaya secara intensif menjadi hal yang sangat potensial untuk dilakukan terhadap tanaman sorghum ini. Yang kedua, ada darah sapi. Nah, darah sapi ini merupakan hasil sampingan dari pemotongan rumah potong hewan, di mana persentase darah sapi ini sebanyak 3,5-7% dari total berat tubuhnya. Kandungan unsur hara dari darah sapi ini cukup beragam dan cukup tinggi juga. Unsur hara dari darah sapi mencakup nitrogen sebanyak 14,9%, kalium sebanyak 0,59%, kalsium sebanyak 615 mg per kilogram, magnesium sebanyak 405 mg per kilogram, Fe sebanyak 0,26%. Sedangkan hasil analisis biokimia dari darah sapi memiliki total protein sebanyak 6,82 gram per liter, kolesterik sebanyak 166,08 mg per liter, glukosa sebanyak 68,40 mg per liter, dan kalsium sebanyak 9,9 mg per liter. Kandungan kimiawi yang tinggi pada darah sapi dapat digunakan sebagai alternatif pembuatan pupuk yang ramah lingkungan, sehingga pembuatannya dapat dicampur dengan menggunakan limbah rumah tangga. Pupuk darah sapi diharapkan dapat menjadi alternatif pupuk organik yang ramah lingkungan. Pembuatan pupuk darah sapi dilakukan dengan metode fermentasi sehingga dapat membantu dalam produktivitas tanaman untuk meningkatkan pertumbuhan dan juga hasil produksinya. Yang ketiga ada hidroponik. Hidroponik fooder merupakan teknologi budidaya tanaman dengan waktu 7-14 hari melalui media tanam yaitu media air atau media cair. Keuntungan budidaya menggunakan metode hidroponik yaitu waktu panennya relatif cepat, tidak bergantung pada musim, sehingga waktu panen akan lebih mudah diperkirakan
dan juga produksi hijauan akan lebih mudah untuk dilakukan penjadwalannya. Hijauan yang dihasilkan secara hidroponik memiliki total cemaran yang lebih rendah, sehingga lebih higienis apabila dibandingkan dengan tanaman yang ditanam dengan metode konvensional. Tanaman yang ditanam dengan metode hidroponik lebih bebas dari bahan kimia yang dapat menyebabkan keracunan pada ternak, seperti herbisida dan insektisida. Hidroponik fooder dapat dilakukan sebagai substansi hijauan pakan ternak karena memiliki kandungan nutrisi yang dapat memenuhi pakan ternak. Tanaman fooder memiliki kandungan nutrisi BK dan PK lebih tinggi dari total cemaran yang lebih rendah. Jenis tanaman serelia yang dapat ditanam dengan metode hidroponik dan juga sebagai pakan ternak yaitu barley, jagung, dan sorghum. Hal ini dikemukakan oleh Widya Stuti tahun 2022. Selanjutnya yang keempat ada pupuk organik cair. Pengurangan penggunaan pupuk anorganik dapat dilakukan dengan menggunakan pupuk organik cair. Penggunaan pupuk organik cair membantu dalam peningkatan kandungan nutrisi pada tanah. Penggunaan pupuk organik cair membantu dalam peningkatan kandungan bahan organik tanah, penyerapan unsur hara makro dan mikro, serta peningkatan produktivitas tanaman. Pupuk organik cair dapat meningkatkan total biomasa tanaman dan kandungan karbohidrat serta konsentrasi nitrat pada tanah, sehingga akan memiliki kandungan lebih rendah. Pembuatan pupuk organik cair dapat dilakukan dengan menggunakan limbah seperti limbah sayur, limbah darah, limbah buah, dan juga limbah rumah potong hewan yang tidak termanfaatkan. Kegiatan pemupukan sorghum bertujuan untuk memperbaiki hasil produksi dan struktur dari bahan kimia pada media tanam. Pemupukan menjadi salah satu cara yang dilakukan untuk meningkatkan hasil produksi. Pemupukan pada lahan dapat dilakukan secara sebar, tuga, di atas tanah, dan juga melalui media air. Pemupukan dilakukan dengan dosis yang tepat sehingga tidak merusak pada struktur media tanamnya. Keseimbangan antara unsur hara pada tanaman dan juga tanah berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan juga hasil produksi yang optimal. Siregar tahun 2015. Bab 3 yaitu ada metode penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus sampai bulan November tahun 2024. Dilaksanakan di greenhouse Fakultas Pertanian dan juga laboratorium terpadu Universitas Tidar. Yang kedua ada materi dan metode. Materi yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu sorghum, lalu ada rak kayu dengan 4 tingkat, nampan dengan ukuran 60 x 18 cm, hand spray dengan ukuran 2 liter, kain penutup atau kresek penutup berwarna hitam, ember, kain penyaring atau saringan, pengaduk, drum sebagai tempat fermentasi, pH meter, alat pemotong, dan juga jerigen. Lalu yang kedua ada persiapan benih. Benih yang digunakan pada penelitian ini yaitu sorghum dengan varietas Samurai 2. Benih diperoleh dari toko pertanian di Kota Magelang. Bibit sorghum yang dipakai dalam kondisi kering dan siap untuk ditanam. Selanjutnya ada proses pembuatan pupuk organik cair. Yang pertama, disiapkan bahan-bahan yang akan digunakan. Lalu yang kedua, potong semua bahan lalu dimasukkan ke dalam drum. Untuk ukuran bahan yaitu 3-5 cm, sedangkan untuk limbah darah sapi lebih disarankan menggunakan yang cair. Lalu diaduk hingga homogen. Setelah homogen ditambahkan molases sebanyak 5 liter. Kemudian diaduk kembali hingga homogen, lalu dimasukkan ke dalam drum dan ditali dengan rapiah. Dimasukkan ke dalam drum lalu ditutup rapat, setelah itu ditali dengan rapiah
Hal ini bertujuan untuk tidak adanya udara yang terkandung dalam drum tersebut sehingga tidak mengganggu proses fermentasi dari pupuk organik cair. Didiamkan selama 7 menit dan dilakukan pengecekan setiap 2 hari sekali dengan pengujian organoleptik. Selanjutnya yaitu membuka tutup drum POC setelah 7 hari masa fermentasi, lalu diamati kondisi fisiknya. Cairan disaring secara bertingkat. Pada tahap pertama disaring dengan saringan. Setelah itu, pada tahap kedua dilakukan penyaringan dengan menggunakan alat bantu yaitu kain. Hasil penyaringan dari pupuk organik cair ini dapat digunakan lalu dapat disimpan di jerigen besar dan diberikan label sesuai dengan bahan baku yang digunakan dan POC siap diaplikasikan sesuai dengan rancangan percobaannya. Pengecekan pada proses fermentasi mencakup uji organoleptik yaitu warna tidak hitam atau tidak memiliki warna yang keruh, lalu aromanya tidak menyengat, lebih disarankan beraroma manis, lalu tidak beraroma tengi atau menyengat. Tekstur dari pupuk POC ini tidak menggumpal ataupun tidak terdapat endapan. pH dari pupuk organik cair ini 5,5 sampai 6,5. Yang selanjutnya ada proses penanaman secara hidroponik. Penanaman dilakukan dengan kampan berukuran 60 x 18 cm. Benih dilakukan sterilisasi menggunakan larutan natrium hipoklorit dengan kadar 5,25%. Setelah benih bersih lalu direndam selama 24 jam dan disebarkan di masing-masing nampan sesuai dengan perlakuan. Kepadatan dari bijinya yaitu 250 gram per nampan. Sistem hidroponik dimulai dengan penyemprotan larutan AB mix pada hari pertama, lalu pada hari kedua dilakukan penyemprotan dengan perlakuan yang telah ditentukan sampai hari ke-12. Lalu yang ketiga ada rancangan percobaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rancangan acak kelompok yang terdiri dari 4 perlakuan bahkan dengan tiap perlakuannya yaitu ada 3 kelompok atau 3 ulangan. Perlakuan 0 atau P0 tidak diberikan perlakuan. P1 diberikan perlakuan sebanyak 15 ml POC darah sapi per 1 liter air. Perlakuan 2 diberikan 30 ml POC darah sapi per 1 liter air. Perlakuan 3 diberikan 45 ml POC darah sapi per 1 liter air. Percobaan dilakukan dengan menggunakan sorghum yang ditanam dengan metode hidroponik. Pemberian pupuk dilakukan dengan hand spray sesuai dengan perlakuan. Pupuk diberikan sebanyak 2 kali dalam sehari, yaitu jam 8 pagi dan juga jam 4 sore, waktu Indonesia Barat. Variabel pengamatan dan analisis data. Pengujian dilakukan dengan semua sampel tanaman sorghum. Komposisi nilai nutrisi mencakup serat kasar, protein kasar, dan juga berat kering yang dilakukan pengujian secara proksimat. Pengujian ini dilakukan di laboratorium terpadu Universitas Tidar. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan sidik ragam atau tabel ANOVA. Apabila terdapat interaksi atau pengaruh utama faktor A dan faktor B, maka akan diuji secara lanjut dengan metode Dunkow. Sekian pemaparan proposal skripsi saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.